Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiji Puspitasari. NIM saya 2020 11394 dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen kelas 1G Universitas Muria Kudus. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam kelas 1G. Pada pembahasan kali ini, saya membawakan tema tentang tasawuf, akhlak, moral, dan etika. Sebelumnya, kita akan membahas tentang tasawuf terlebih dahulu. Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui cara menyucikan jiwa dan menjernihkan akhlak untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Terdapat 4 substansi dari tasawuf, yakni 1. Akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga jeripayah atau perjuangan, sering juga disebut dengan mujahadah, yang keempat adalah dakwah. 4 hal tersebut merupakan cerminan dari iman, Islam, dan ihsan. Konsep dasar dari tasawuf ada 4, yakni 1. Membersihkan jiwa dari segala penyakit hati. Yang kedua, memurnikan ibadah semesta hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, meneguhkan hati dengan perasaan kasih sayang serta mengasihi. Yang keempat adalah berhias diri dengan akhlakul karimah. Urgensi dari tasawuf. Tasawuf menjadi sangat penting untuk menata spiritualitas individu insan muslim. Dapat diingat bahwa 1. Manusia dibebani Allah untuk bisa mengatur perilaku lahiriah dan batiniah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, penilaian Allah pada hambanya dititik beratkan pada hati mereka. Dari sinilah tasawuf menemukan urgensinya di tengah-tengah kehidupan manusia. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali, tasawuf adalah bagian dari fardu ain yang dalam rangka mengetahui seluk-beluk, kondisi, dan penyakit hati serta tata cara untuk menyembuhkannya. Tasawuf dan interaksi sosial. Tasawuf merupakan metode teoritis sekaligus praktis yang terpadu, serta bertujuan mengantarkan individu-individu umat muslim menjadi makhluk Allah yang paripurna. Macam-macam tasawuf. 1. Tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki yang berisikan tentang ajaran pokok dengan istilah tahalli, tahalli, tajalli, munajat, dan tafakur. Yang kedua, tasawuf amali. Tasawuf amali yakni yang berisikan ajaran pokok dengan istilah syariah, thariqah, hakikoh, dan ma'rifah. Yang ketiga adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang menggabungkan antara mistik dan rasio, yang berusaha menggabungkan rasionalitas dan perusahaan atau juga sering disebut zauq. Yang kedua, kita akan membahas tentang akhlak. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, yang berarti peringai, tingkah laku, atau tabiat. Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa berakhlak mulia. Beliau telah memulainya terlebih dahulu atas dirinya sendiri, dan hal itu menjadi salah satu tujuan beliau diutus. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlak." Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah kondisi kejiwaan yang tertanam dalam diri seseorang yang memungkinkan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan mudah, alamiah, serta tanpa ada pertimbangan. Dalam pandangan Al-Ghazali, akhlak bukan merupakan suatu yang ada secara alamiah dalam diri seseorang, melainkan diperoleh melalui tindakan, atau juga sering disebut dengan riyadhah. Jika dilihat dari sumbernya, bentuk tindakan akhlak meliputi baik buruknya, itu tergantung dari wahyu.
Yang ketiga, kita akan membahas tentang etika. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Jadi, etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi acuan manusia secara perorangan atau kelompok dalam mengatur segala perilakunya. Terdapat 4 hal tentang etika. 1. Dilihat dari objek pembahasannya. Etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dilihat dari sumbernya. Sebagai sumber pemikiran, etika tidak bersifat mutlak, absolut, dan tidak pula universal. Yang ketiga, dilihat dari segi fungsinya, perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Apakah perbuatan tersebut baik, buruk, maupun benar dan salah. Yang keempat, dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah seiring perkembangan zaman. Peran dan fungsi etika. Dengan etika, seorang dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Yang kedua, menjadi alat kontrol dalam melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, dapat menjadi prinsip yang mendasar dalam menjalankan aktivitas. Yang keempat, kita akan membahas tentang moral. Dari segi bahasa Latin, berasal dari kata mores, yaitu bentuk jamak dari kata mos yang berarti adat, kebiasaan. Moral adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, maupun baik dan buruk. Jadi, moral adalah perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup yang dipegang oleh sekelompok manusia di lingkungan hidup. Jadi, dari sini kita tahu bahwa moral itu berasal dari norma hidup masyarakat. Berkaitan dengan 4 pembahasan tersebut, yakni nilai perbuatan manusia, seseorang seringkali berkelakuan baik kita sebut sebagai orang yang berakhlak, beretika, dan bermoral. Sebaliknya, orang yang berperilakunya buruk kita sebut dengan orang yang tidak mempunyai akhlak, etika, dan moral. Terdapat tolak ukur dari etika, moral, dan akhlak, yakni 1. Etika untuk menentukan nilai perbuatan manusia, meliputi baik buruknya menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio. Yang kedua, moral menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Yang ketiga, akhlak menggunakan ukuran Al-Quran dan hadis. Sangat penting bagi umat muslim untuk memiliki akhlak yang terpuji, apalagi di tengah kondisi masyarakat zaman sekarang yang mulai kehilangan norma dan penuh fitnah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila sholihan min dzakarin min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falayuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka balasan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97. Pesan saya pada pembahasan kali ini, mari kita sama-sama menjadi mahasiswa yang mempunyai akhlakul karimah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.